Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Randi Mamase. Saya merupakan dosen program studi Diploma 3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Latar belakang pendidikan saya yaitu satu jurusan manajemen Universitas Tanjung Pura Pontianak dan magister manajemen Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pemaparan video ini adalah dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai sertifikasi pendidik untuk dosen pada tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perpajakan dengan bobot 2 SKS. Dalam proses pengajaran, saya akan menerapkan delivery, traction, dan assessment. Hal-hal yang akan saya paparkan dalam PDD UKT PT adalah sebagai berikut. 1. Deskripsi mata kuliah singkat. Mata kuliah perpajakan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa program studi D3 Administrasi Bisnis pada semester 2 yang berfungsi untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang fundamental dan komprehensif mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Mata kuliah ini mengintegrasikan pendekatan teoritis dengan pendekatan praktis melalui studi kasus dan latihan perhitungan. Kedua, kemampuan yang diharapkan. Setelah menyelesaikan mata kuliah perpajakan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis peraturan perpajakan, serta mampu menghitung, menyiapkan bukti potong atau pungut, menyetor, dan melaporkan berbagai jenis kewajiban perpajakan secara akurat dan bertanggung jawab. Ketiga, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan yaitu pertama, konsep dan dasar-dasar perpajakan. Kedua, NPWP dan PKP. Ketiga, ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Keempat, perhitungan PPh pasal 21 masuk skema R yang terbaru. Kelima, perhitungan PPh pasal 22. Keenam, perhitungan PPh pasal 23. Ketujuh, mekanisme kredit pajak PPh pasal 24. Delapan, perhitungan angsuran PPh pasal 25. 9, PPN dan PPNBM. Dan 10, pengisian dan pelaporan SPT masa dan tahunan. Materi ini dibuat menggunakan referensi yang paling mutakhir, yaitu Undang-Undang Perpajakan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Kemudian buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Perpajakan edisi terbaru 2024 dari Profesor Mardiasmo. Keempat, untuk dan metode pembelajaran. Untuk dan metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu perpaduan teori dan praktikum. Kelima, metode pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, beberapa metode akan diterapkan. Pertama, pada sesi teori, saya akan menggunakan metode direct instruction atau instruksi langsung dan case method atau studi kasus. Untuk direct instruction, strategi ini menjadi fondasi awal di setiap pokok pembahasan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pengetahuan dasar, konsep-konsep fundamental, dan kerangka peraturan perundang-undangan. Saya sebagai dosen akan secara aktif menjelaskan definisi, dasar hukum, tarif, objek, dan subjek dari setiap jenis pajak. Metode ini efisien untuk memastikan semua mahasiswa menerima informasi inti yang sama dan seragam. Sesi ini akan selalu diselangi dengan tanya jawab untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Pada saat praktikum, kita akan menerapkan beberapa metode. Yang pertama, drill and practice, latihan terbimbing dan pengulangan. Ini adalah metode fundamental untuk mengasah keterampilan perhitungan untuk setiap jenis pajak. Saya akan memberikan serangkaian soal latihan dengan tingkat kesulitan yang bertahap. Yang kedua, case study atau studi kasus. Metode ini adalah satu tingkat di atas latihan terbimbing. Mahasiswa tidak lagi hanya menghitung, tetapi juga menganalisis sebuah narasi kasus bisnis. Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi sendiri jenis transaksi apa yang terjadi, siapa pemotongnya, dan tarif mana yang berlaku sebelum melakukan perhitungan. Ketiga, tax software application atau praktik penggunaan aplikasi perpajakan. Ini adalah metode yang paling mendekati dunia kerja nyata. Di sini kita akan menggunakan perangkat lunak perpajakan yang sesungguhnya seperti aplikasi e-SPT dan e-faktur. Mahasiswa akan belajar dengan memasukkan dan melakukan perhitungan serta menghasilkan output berupa SPT atau faktur pajak elektronik. Yang keempat, project based learning, pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa akan mengintegrasikan seluruh keterampilan yang telah dipelajari ke dalam satu proyek besar.
Proyek ini berjalan selama beberapa minggu dan mensimulasikan siklus perpajakan sebuah perusahaan secara utuh. Produk akhirnya adalah SPT tahunan PPh Badan yang siap lapor. Keenam, sistem penilaian mata kuliah. Sistem penilaian mata kuliah ini mengacu pada rencana penilaian yang telah disusun dan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak, yang terdiri dari 1. Kehadiran dan keaktifan di kelas sebesar 10%. Kedua, tugas sebesar 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester 30%. Yang keempat, ujian akhir semester 40%. Ketujuh, video rekaman pembelajaran. Baik, berikut video pemaparan mata kuliah perpajakan di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, mantap. Nah, ketemu lagi pada hari ini mata kuliah perpajakan ya. Nah, sebelumnya kita mulai, lebih baik berdoa dulu pada ketua kelas, dipersilahkan. Oke, sebelumnya saya konfirmasi kehadiran kalian terlebih dahulu. Saya absen. Yang pertama, Ananda ada? Anisya? Christian? Dewi? Sela? Valeri? Julfanida? Oke, semua lengkap. Sebelumnya, kayaknya masih kurang semangat ya. Saya mungkin ice breaking terlebih dahulu. Jadi kalau saya bilang hai, kalian bilang halo ya. Coba kita tes. Hai. Halo. Oke, nanti saya bilang halo, kalian bilang hai. Oke. Halo. Hai. Halo, hai. Halo. Hai, hai. Halo. Oke, semangat ya, mantap. Sebelumnya masuk ke materi PPh 21 ini, kita review dulu ya materi sebelumnya, di mana kita sudah membahas pajak itu apa, jenis-jenis pajak, bagaimana pelaporannya, PTKP, NPWP. Kita review dulu di mana pajak itu ada dua jenis, ada pajak pusat dan pajak daerah ya. Pajak pusat ada yang ingat contohnya seperti apa? Mungkin saya coba tanya kepada Rizka. Contoh pajak pusat. Pertama itu ada pajak penghasilan, terus yang keduanya ada pajak pendapatan, Ya. dan yang ketiga ada pajak pendapatan. Oke. Oke, selanjutnya pajak daerah ya. Nah, untuk pajak daerah bisa mungkin Nabila bisa berikan contoh. Pertama itu ada pajak pendapatan, kedua ada pajak pusat. Oke, benar. Nah, untuk hari ini kita akan membahas pajak pusat, yaitu pajak penghasilan. Khususnya yaitu di pajak penghasilan pasal 21 yang biasa disebut PPh 21. Nah, untuk pajak penghasilan PPh 21 ini sudah ada beberapa perubahan ya. Nah, untuk perubahan ini nama yang terbaru itu namanya cara perhitungan skema TER. Kalian bisa melihat lebih detail bagaimana cara perhitungannya di buku referensi utama yang kita gunakan, yaitu buku perpajakan tahun 2025 oleh Profesor Dr. Mardiasmo ya. Kalian bisa gunakan buku itu untuk membaca lebih detail bagaimana cara perhitungan skema TER tersebut, atau kalian bisa lihat langsung ke Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Itu lebih detail bagaimana diatur cara perhitungan skema terbaru tersebut. Nah, untuk hari ini sesuai RPS ya, kita akan membahas bagaimana menghitung PPh pasal 21 ini dari skema lama dan skema yang terbaru. Minggu ini kita akan membahas yang skema lama. Oke, untuk kriteria penilaian itu bentuk penilaiannya adalah ketepatan, kecepatan perhitungan ya. Nanti saya akan berikan tugas, kalian silahkan mengerjakannya dengan cepat dan tepat. Oke, di perkuliahan minggu ini aktivitasnya terbagi dua, yaitu penjelasan teori dan juga praktikum. Nah, untuk praktikum saya akan memberikan tugas di praktikum yang akan kalian kerjakan. Dalam pengerjaan tugas praktikum itu silahkan kalau jika sudah selesai bisa dikumpulkan di Google Classroom ya. Baiklah, kita masuk saja ke penjelasan teorinya untuk perhitungan PPh 21 ini.
Apa itu PPh.1? Definisinya yaitu adalah pajak penghasilan ya, yang mana diterapkan kepada orang pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya, kegiatannya atau jasanya yang diberikan ya. Dalam pajak PPh.1 ini diatur pemotongnya bisa dari pemberi kerja ya, misalnya perusahaan di tempat karyawan itu bekerja atau perusahaan yang menyewa tenaga ahli memberikan konsultasi. Nah, itu nanti penghasilan yang diberikan akan dipotong pajak oleh pemberi kerja tersebut. Selanjutnya bendahara pemerintah, di mana pegawai negeri, PNS, Polri, TNI itu mendapatkan penghasilan. Nah, itu nanti potong pajak juga PPh.1, yang memotongnya adalah bendahara di badan pemerintah. Selanjutnya dana pensiun. Jika pegawai tersebut sudah pensiun mendapatkan uang pensiun tiap bulan, nanti sebelum uang itu ditransfer harus dipotong pajak dulu ya. Selanjutnya badan yang membayar orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nanti pembayarannya diberikan, itu juga akan dipotong pajak PPh.1. Dimana kalau kegiatan usaha ini komersil, baik barang maupun jasa, ada aset yang diberikan. Sedangkan kalau pekerjaan bebas ini lebih kepada individu yang memberikan jasa dari keahlian profesional dia. Selanjutnya, memotong pajak penghasilan itu adalah penyelenggara kegiatan. Misalnya ada acara seminar atau konser, ya, lomba, nah, pesertanya mendapatkan hadiah uang ataupun barang. Sebelum uang itu diberikan kepada peserta, akan dipotong pajak terlebih dahulu ya. Selanjutnya, siapa saja yang menerima penghasilan dipotong pajak PPh.1. Pertama yaitu pegawai itu sendiri yang bekerja di perusahaan atau institusi tersebut. Selanjutnya, penerima uang pesangon, pensiunan. Selanjutnya, bukan pegawai. Selanjutnya, anggota Dewan Komisaris, di mana pegawai komisaris ini merupakan pegawai tidak tetap di perusahaan ya. Selanjutnya ada mantan pegawai. Walaupun orang atau pegawai tersebut tidak bekerja lagi di perusahaan lama, tapi mungkin dia sudah ada berjasa sehingga mungkin penghasilan perusahaan mendapatkan laba yang tinggi, itu akan diberikan bonus. Selanjutnya ada peserta kegiatan. Peserta kegiatan misalnya lomba, seminar, pelatihan, mendapatkan uang saku, upah, hadiah, itu akan dipotong pajak PPh.1. Apa saja penghasilan yang dipotong PPh.1? Misalnya dari penghasilan yang diperoleh oleh pegawai tetap, ada namanya penghasilan yang terus-menerus, ada yang hanya beberapa kali saja. Kalau yang terus-menerus, ada yang mungkin bisa berikan contoh? Ya, Christian? Raymond. Apa? Raymond ya, atau gaji ya. Ada yang bisa berikan contoh? Ya, silakan. Siapa namanya? Sebutkan nama dulu. Oh, dan saya. Contohnya apa? Bonus. Oke, nah, saat perusahaan labanya tinggi, akan diberikan bonus kepada karyawan lainnya misalnya. Selanjutnya ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Biasa sebutannya itu namanya upah ya. Ada upah harian, mingguan ataupun borongan. Selanjutnya ada imbalan kepada bukan pegawai sehubungan pekerjaan, di mana diberikan kontrak pembayaran sejumlah tertentu untuk suatu kegiatan atau suatu proyek ya. Di mana perusahaan bekerja sama dengan kontraktor untuk mengerjakan suatu kegiatan. Selanjutnya penghasilan yang diterima oleh pensiunan secara teratur. Selanjutnya ada penghasilan berupa uang pesangon atau JHT yang dibayarkan sekaligus. Contohnya pesangon. Nah, untuk pesangon ini diberikan di saat pegawai itu apa? Pensiun. Sekarang tepat? Ya, nah, berhenti kerja ya. Selanjutnya ada namanya imbalan kepada peserta kegiatan berupa hadiah uang ataupun barang ataupun uang transportasi ya. Selanjutnya ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh pegawai yang masih aktif. Nah,
Ada juga penghasilan yang tidak dipotong pajak PPh 1. Contohnya yaitu penghasilan dari pembayaran berbagai macam asuransi yang diberikan oleh perusahaan pada karyawannya. Selanjutnya, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Kalau dari gambar ini, yang mana natura, yang mana kenikmatan? Jadi, natura itu adalah barang yang diberikan oleh badan kepada pegawainya untuk menjadi hak milik pegawai itu sendiri. Sedangkan kenikmatan itu fasilitas ya, di mana dipinjamkan sementara. Jadi laptop ataupun mobil ini bisa jadi natural, bisa jadi kenikmatan, tergantung apakah perusahaan itu menyewakan atau memberikan barangnya ke pegawainya. Oke, selanjutnya ada iuran pensiun, di mana tiap bulan pegawai itu memotong gajinya untuk membayar iuran pensiun. Kemudian ada zakat, jika seseorang itu menerima zakat itu tidak dipotong pajak PPh 1. Lalu ada namanya beasiswa. Nah, beasiswa pendidikan itu juga tidak dikenakan pajak PPh 1. Semua tadi adalah penghasilan yang dikenakan pajak, tapi ada namanya pengurang pajak. Semakin banyak tanggungan, semakin kecil pajak yang dibayar. Nah, istilahnya itu namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, dari PTKP ini kita bisa membuat tabel berapa besaran nilainya, yaitu yang pertama diri wajib pajak itu sendiri sebesar 54 juta. Lalu untuk jika dia menikah, kawin tambah 4.500.000. Lalu tanggungan semenda ataupun saudara tadi per orangnya 4.500.000, maksimal 3 orang. Totalnya sehingga menjadi berapa juta? Berapa? 12.500.000. Ya, 12.500.000. Kita bisa simpulkan dalam satu tabel lagi, kita jadi 3 golongan ya, yaitu golongan tidak kawin, kawin, dan kawin plus istri digabung. Dan seterusnya tinggal ditambahkan 4.500.000. Untuk sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham cara mendapatkan angka PTKP ini? Dimulai dari angka 54 juta dan kemudian tinggal ditambah 4.500.000. Ya, benar. Setelah kita kurangi tadi dengan PTKP, dapatlah namanya PKP ya, penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, PKP itulah yang akan kita baru kalikan dengan tarif PPh pasal 21 ini. Diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. PPh 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarifnya sebesar 5% untuk PKP dari 0 sampai 60 juta ya. Nah, jika penghasilannya itu 300 juta, berapa tarif pajaknya? 5% ya. Nah, tarif pajaknya tidak hanya 25%, tapi juga dikenakan ke tarif pajak sebelumnya. Nah, besarannya untuk lapisan pertama 5%, lapisan kedua 15%, lapisan ketiga 25%, keempat 70%, dan terakhir 35%. Ini disebut dengan namanya tarif progresif ya. Semakin lama, semakin besar, semakin meningkat besaran pajaknya. Bagaimana contoh kasusnya? Kita akan praktikum, di mana kita akan menghitung kasus penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 ini dengan menggunakan skema yang lama ya. Skema lama ini bukan berarti tidak akan lagi dipakai ya cara perhitungannya. Karena di skema terbaru yaitu skema TER tadi, skema lama ini dipakai di perhitungan bulan Desember. Oke, bagaimana contoh kasusnya? Di sini kita membahas contoh kasus pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan ya. Yang pertama, kita hitung dulu penghasilan bruto ya. Bruto itu nama lainnya apa? Tahu? Kotor ya. Nah, yang kotor bruto ini sebulan. Kita hitung gaji sebulan, tunjangannya sebulan, lalu premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja sebulan, dan penghasilan lainnya. Setelah kita hitung, kita totalkan, dapatlah penghasilan bruto sebulan. Nah, selanjutnya penghasilan bruto sebulan ini kita kurangi dengan pengurang sebulan. Pengurang itu apa saja? Ada namanya biaya ya, biaya jabatan, dan juga ada namanya iuran ya. Tahap 3 kita hitung penghasilan itu sebulan ya. Dimana caranya dengan
menghitung penghasilan bruto sebulan tadi, di tahap pertama dikurangi mengurang ya, di tahap kedua tadi 9. Kita kurangi, dapatlah penghasilan neto sebulan. Neto nama lainnya apa? Bersih. Penghasilan bersih, di mana yang kotor dikurangi mengurang, dapatlah bersih. Tahap keempat, kita mencari PN yang sudah disetahunkan. Dengan cara PN sebulan tadi dikalikan 12 bulan. Tahap kelima, kita kurangi PN tadi setahun dengan PTKP setahun untuk mendapatkan penghasilan kena pajak setahun. Katanya PKP ya. Nah, PKP inilah yang baru nanti kita kalikan dengan tarif pajak. Nah, setelah dapat angka PKP setahun tadi, barulah kita kalikan dengan tarif pajak PPh 21 ya. Selanjutnya PPh pasal 21 sebulan kita dapatkan angkanya dengan cara PPh pasal 21 setahun tadi yang kita dapatkan angkanya kita bagi dengan 12 bulan ya. Oke, lanjut kita masuk ke contoh kasus, yaitu pegawai tetap. Nah, di sini pegawai tetap, contoh kasusnya adalah namanya Mr. Yovin, dia adalah direktur utama, statusnya K3, menerima penghasilan dari perusahaan setiap bulan. Nah, pertanyaannya dari kasus ini, hitunglah PPh 21 bulanan yang harus dipotong dari gaji Mr. Yovin. Setelah kalian analisis, nanti silahkan kalian hitung. Nah, untuk penghasilan brutto itu apa saja, yaitu semua penghasilan ataupun manfaat yang diterima oleh pegawai tersebut ya, dalam bentuk uang. Ini dari upah, JKK, JKM. Itu adalah penghasilan brutto. 59 juta ini adalah penghasilan bruto, JKK, JKM ini juga penghasilan bruto. Selanjutnya ada pengurang. Pengurang itu biaya jabatan, salah satunya besarannya 5% dari penghasilan bruto ya. Maksimal angkanya 500.000 per bulan. Kalau lebih dari itu kita pakai angka maksimal yaitu 500.000. Jadi untuk biaya jabatan ini bukan dikalikan dengan gaji atau upah ya, tapi dikalikan dengan penghasilan bruto. Dan juga pengurang lainnya ada, yaitu iuran JHT dan iuran JP yang dibayar oleh karyawan tersebut dari gajinya. Nah, kita coba saja hitung. Kasus tadi Mr. Yovin gajinya berapa besarnya? Dari gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Untuk jaminan kecelakaan kerja JKK besarannya berapa? 24% dikali 59 juta ini ya. Nah, mungkin ada yang bisa bantu saya maju satu orang menuliskan angkanya berapa? Hitung. Ya, silakan. Nah, silakan masukkan angkanya di sini. 141.000 ya. 100. Oke, ini sudah benar angkanya. Yang lain ada hitung, benar ya? Oke, tadi siapa namanya kakak? Asya ya. Nah, selanjutnya kita kurangi ya. Dengan pengurang ada namanya biaya jabatan, ada iuran. Biaya jabatan ini 5% dikalikan dengan berapa juta? Ya, benar ya. Untuk biaya jabatan itu jangan kalikan upah ya, dikalikan PB. Selanjutnya untuk iuran JHT dan JP yang dibayar oleh karyawan besarannya 2% dan 10%, ini dikalikan dengan berapa juta? Dikalikan dengan 59 juta upah ya, jangan kalikan PB. Ini PB ini khusus untuk biaya jabatan. Selanjutnya kita mencari PN bulanan, itu dari PB bulanan tadi kurangi pengurang, dapatlah PN bulanan sebesar 20.048.000. Nah, setelah itu kita kurangi lagi dengan PTKP ya, untuk mendapatkan PKP. PTKP-nya statusnya adalah K3, dia sendiri. Kita kurangi tadi PN setahun dengan PTKP setahun, dapatlah PKP besarannya
612.576.000. Yang bersedia, saya coba mungkin panggil saja Rizka ya. Bisa minta tolong coba menuliskan angkanya. Nah, selanjutnya di lapisan ketiga 500 juta ini kita kurangi dengan lapisan sebelumnya ya. Sisa 200 juta. Nah, di sini di 600 juta adalah masuk ke lapisan keempat ya. Jadi kita bisa ketahui bahwa dia ada tinggal sisa. Sisanya dengan cara dihitung 612 juta ini dikurangi 60, dikurangi 190 dan dikurangi 210. Adalah sisanya. Oke, tepatnya. Ya, kasih berikan aplaus untuk Rizka. Nah, jadi di sini untuk cara cepat hitungnya ya, kita sudah ketahui bahwa 600 juta ya masuk ke lapisan keempat. Jadi di lapisan 1 dan 2 dan 3 ini pastilah angka maksimalnya ya. Nah, sampai tahap ini apakah ada yang ingin bertanya? Sheila, gimana, sudah paham? Ya, sudah paham ya. Ini adalah contoh kasus untuk karyawan mendapatkan penghasilan tetap karena dia adalah pegawai tetap di perusahaan tersebut. Nah, tadi sudah saya jelaskan teorinya, contoh kasusnya. Sekarang kita praktikum. Praktikum menghitung berapa besaran pajak PPh 21 dari suatu kasus. Kasusnya sama ya, di mana karyawan tetap tersebut mendapatkan penghasilan gaji dan tunjangan tetap juga. Selanjutnya karyawan tersebut juga diberikan asuransi dan jaminan berupa JKK, JKM, JHT, dan JP. Selanjutnya karyawan tersebut juga membayar iuran, memotong gajinya untuk bayar JHT dan JP. Jadi perusahaan bayar sebagian JHT JP-nya, karyawan juga bayar sebagian. Nah, pertanyaannya, hitunglah PPh 21 bulanan yang harus dipotong dari gaji Tuan Adi ini. Oke, tugasnya praktikum ini silakan dikerjakan. Sudah atau belum? Belum ya. Nah, yang sudah boleh dikumpulkan ke Google Classroom ya. Yang belum silahkan lanjutkan nanti kerjakan ya. Oke, selanjutnya kita mungkin akhiri saja pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan membahas PPh 21 skema TER ya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada kakak kelas mungkin. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih. Oke, demikianlah video dan rangka pernyataan diri dosen dalam tujuh kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk mengikuti sertifikasi tenaga pendidik dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.